Salam Merdeka Belajar, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Stanley Sengkei. Keseharian saya sebagai guru kelas di SD Negeri Wako Wadio Bawah, dan juga pada saat ini saya mendapatkan tugas tambahan sebagai operator sekolah. Sekolah kami berada di Kabupaten Nabire yang peserta didiknya 100% adalah anak asli Papua. Siswa-siswa yang berada di sekolah saya merupakan siswa yang memiliki banyak keunikan tersendiri dalam pendidikan. Seringkali keterbatasan sarana dan prasarana menjadi alasan terbatasnya kita menyajikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa memanfaatkan lingkungan dan bahan lokal alami sebagai sumber belajar. Melalui video ini, saya ingin memaparkan pengalaman saya memanfaatkan lingkungan belajar dan bahan lokal alami sebagai sumber belajar. Anak-anak yang diterima dan bersekolah di sekolah saya masih memiliki banyak keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi di lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk bisa bersekolah saja, mereka butuh perjuangan yang sangat keras dan bahkan harus merantau jauh dari kampung halaman untuk bisa bersekolah. Nama siapa? Jeffrey? Jeffrey Iyai. Oke. Umur? Hah? Umur belum tahu. Oke. Sudah berapa lama di SD Wako Wadio Bawah? 2 tahun. Sebelumnya, sebelum masuk di sekolah sini kamu bersekolah di mana? Tidak sekolah. Sama sekali belum pernah bersekolah. Berarti kamu lahirnya masih di sini? Di kampung. Di kampung. Kampungnya di Membramo. Membramo mana? Membramo Tengah. Berarti sama-sama. Hah? Kepala Air. Kamu datang dengan siapa? Dari Membramo ke sini dengan? Pakai pesawat dengan bapak ke sini. Karena kesulitan yang mereka alami, kebanyakan siswa-siswa terlambat mendaftarkan diri di sekolah, sehingga banyak yang seharusnya sudah berada di bangku SMP dan SMA, mereka masih mendaftar di SD untuk menyesuaikan pembelajarannya, setidaknya bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar yang sangat kurang menciptakan tantangan yang berat dalam menyajikan pembelajaran di kelas. Hal itulah salah satu yang menuntut guru bisa kreatif dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan kita bisa memanfaatkan lingkungan dan bahan lokal alami sebagai sumber belajar, selain konten-konten berbasis TIK dan cetak sebagai sumber belajar. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa menyajikan pembelajaran yang memerdekakan siswa sesuai minat dan kesiapan serta profil peserta didik. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik ke peserta didik guna mencari tahu kebutuhan dan kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal siswa. Setelah mengetahui kemampuan dasar dan kondisi awal siswa, saya membuat pemetaan kebutuhan siswa secara berkelompok guna menyusun pembelajaran, penentuan penilaian formatif, dan evaluasinya. Dalam proses ini juga, saya bisa mengelompokkan siswa berdasarkan kecepatan belajar dan gaya belajarnya. Dalam kegiatan belajar mengajar sesuai metode pembelajaran yang ditentukan, siswa dapat melakukan penyesuaian dalam pembelajaran dan siswa dapat mengekspresikan perasaan mereka baik secara tertulis, menggambar, ataupun lewat bercerita. Anak laki-laki 4, baru sudah anak laki-laki 4 itu jadi raja di situ semua. Oke, tepuk tangan. Setelah melakukan pembelajaran, kelas diakhiri dengan melakukan refleksi pengalaman belajar siswa. Lewat beberapa pengalaman belajar di sekolah, saya melihat dampak perubahan dalam pembelajaran begitu besar. Pentingnya menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga proses pembelajaran dapat mengimbangi dan membantu siswa sehingga secara bertahap terjadi penyesuaian proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif
di dalam kelas. Kurangnya fasilitas pembelajaran tidak menjadi alasan tidak bisa menjadikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Karena kadang kita tidak sadar bahwa lingkungan belajar dan tempat tinggal kita sangat memungkinkan menjadi sumber belajar. Banyak orang yang bermimpi berada di tempat kita, tetapi mimpi mereka itu adalah bagian dari hidup kita. Mari kita semangat mengangkat kearifan lokal sebagai media pembelajaran. Di balik beratnya tantangan dan perjuangan menjadi pendidik di Provinsi Papua, saya tetap yakin dan teguh untuk menjadi pendidik yang terlatih serta terus mengembangkan diri agar bisa terus menginspirasi banyak orang dan mewujudkan merdeka belajar di bumi Cendrawasih.